Hasil penyelidikan polisi kembali menegaskan kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun di Padang, Sumatera Barat diduga akibat meloncat ke sungai dan bukan disiksa polisi. LBH Padang menganggap pernyataan polisi itu terlalu tergesa-gesa dan makin menguatkan kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi kasus ini. Diketahui Afif Maulana ditemukan meninggal pada 9 Juni 2024 lalu di bawah jembatan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang. Kepolisian membantah Afif disiksa polisi sebelum meninggal di tengah pemeriksaan 39 personel yang terlibat dalam insiden pembubaran tawuran. Sejak awal, polisi bersikukuh Afif meninggal karena jatuh ke sungai, sementara keluarga korban dan LBH Padang yakin Afif meninggal karena disiksa polisi. Polisi mengeklaim memiliki bukti bahwa Afif meninggal dunia setelah meloncat ke sungai dari ketinggian sekitar 12 meter. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengatakan bukti itu yakni keterangan seseorang yang disebut polisi sebagai teman korban berinisial A. Menurut kepolisian, aparat kala itu sedang berusaha membubarkan tawuran saat melihat Afif dan A naik motor. Polisi mengeklaim keduanya terlibat tawuran meskipun keluarga korban dalam keterangan sebelumnya telah membantahnya. Suharyono mengaku petugasnya menendang motor yang dikendarai Afif dan A, lalu keduanya terjatuh di jalan raya. Menurut polisi, A bersaksi bahwa ia diajak Afif untuk loncat dari jembatan, namun kata polisi belakangan terbukti A menolak ikut meloncat. Namun Suharyono tak menjelaskan apa ada saksi yang melihat langsung atas apa yang diklaim bahwa Afif meloncat ke sungai. Suharyono pun membeberkan apa yang disebutnya hasil visum dan otopsi terhadap jenazah Afif. Dari visum luar yang dilakukannya, menurutnya terlihat luka gores-goresan. Selain goresan, katanya pernyataan dari dokter forensik juga menemukan adanya patah tulang. Menurut Suharyono, patah tulang dan luka robek di paru-paru itu diduga penyebab kematian korban. Hal ini kemudian diprotes LBH Padang melalui advokat publik Destri Ranti Putri. Ia menganggap kesimpulan polisi soal meninggalnya korban hanya bersandar pada hasil visum dan otopsi semata tidaklah etis dan tak bermoral. Alasan lain yang membuat keluarga meyakini Afif meninggal karena diduga disiksa polisi, yakni adanya luka lebam di sekujur tubuh korban yang dianggap tidak wajar. Kecurigaan terhadap pihak kepolisian pun semakin menjadi. Pasalnya, kamera tersembunyi atau CCTV di markas Polsek Kuranji tak bisa diakses. Rekaman CCTV menjadi penting karena bisa dijadikan alat bukti apakah Afif berada di sana seperti diklaim seorang saksi kepada LBH Padang. Suharyono menyebut rekaman pada 9 Juni 2024 tidak lagi menyimpan kejadian pada hari itu. Soal itu, Suharyono mengatakan bahwa memori CCTV terbatas sehingga tak bisa lagi diakses. Ia pun menepis pernyataan bahwa CCTV Polsek Kuranji rusak dan tidak bisa diakses sama sekali sehingga ada tudingan polisi berupaya menghilangkan bukti. Di samping itu, Kepolisian Sumbar melaporkan 17 anggota polisi diduga terbukti melanggar SOP penangkapan belasan anak dan pemuda dalam insiden pembubaran tawuran. Suharyono menambahkan proses hukum terhadap 17 anggota polisi sedang dalam pemberkasan. Namun, Suharyono tak menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan belasan anak buahnya itu terhadap 18 anak dan pemuda yang ditangkap. LBH Padang meyakini beberapa luka di tubuh Afif adalah fakta meyakinkan bukti terjadi penyiksaan. Selain itu, LBH Padang juga mengeklaim telah mendengar kesaksian dari 7 korban lainnya yang ditangkap polisi di hari kejadian. Dari keterangan mereka, LBH Padang mengatakan kepolisian diduga melakukan penyiksaan dengan berbagai cara, termasuk mencambuk, menyetrum, memukul dengan rotan, hingga menyundut rokok.